Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Di video-video sebelumnya, aku pernah ngekonfigurasi sebuah router. Di video sebelumnya sih aku ngekonfigurasi router melalui laptop. Tapi aku belum pernah ngebahas tentang mode apa aja yang ada dalam switch atau router saat mau ngekonfigurasi. Nah, kali ini aku akan membahas tentang mode konfigurasi dalam switch dan Cisco. Materi kali ini tentang basic Cisco. Simak penjelasannya ya guys. Oh iya, aku lupa deh. Kita harus nyalain dulu lagu biar ngebosan. Oke guys, langsung aja kita masuk ke materinya. Sebelum itu, seperti video sebelumnya aku udah pernah menjelaskan tentang Cisco. Cisco itu adalah aplikasi untuk belajar simulasi jaringan sederhana, untuk mengkonfigurasi jaringan sederhana juga. Jadi Cisco itu adalah aplikasi untuk belajar simulasi jaringan dasar. Oke, di sini ada remote Cisco Real Device. Di sini ada contoh gambar switch. Remote Cisco Real Device itu ada switch atau router. Terus di sini ada PC atau laptop juga. Terus ada kabel konsol dan ada port konsolnya di sini. Seperti ini. Oke, di sini kita masuk ke mode dalam switch atau router. Yang pertama, ada mode user X mode. Tanda promnya adalah seperti ini, switch, seperti ini ya. Perintah dasar. Jadi user X mode ini perintah dasar, tidak bisa konfigurasi. Jadi ini cuma perintah dasar aja, belum bisa mengkonfigurasinya. Ini adalah mode paling awal, cuma bisa lihat informasi dasar dan belum bisa mengkonfigurasinya. Jadi ini adalah ya perintah awalnya lah ya, dasarnya untuk mulai mengkonfigurasinya. Awalan. Oke, yang kedua ada privilege X mode. Tanda promnya itu seperti ini, switch, terus ada tanda pagarnya seperti ini. Privilege X mode ini perintah penting seperti show, running, config masuk dari user mode dengan enable. Di sini kita sudah bisa akses perintah penting, tapi belum bisa untuk mengkonfigurasi. Jadi ini perintah pentingnya saja, tapi belum bisa masuk ke konfigurasinya. Jadi itu tinggal ketik enable aja baru bisa masuk konfigurasi. Oke, yang ketiga di sini ada global configuration mode. Tanda promnya itu seperti ini, switch, config, pagar.
Global Configuration Mode ini tempat untuk konfigurasi sistem umum. Nah, kalau ini baru tempat kita melakukan konfigurasi utama. Dan di Global Configuration Mode ini baru kita bisa mengkonfigurasinya. Oke, yang keempat di sini ada Sub Configuration Mode. Misalnya di sini ada switch config if pagar. Ini untuk interface, atau switch config line pagar untuk konfigurasi line. Subconfiguration mode ini mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Jadi, subconfiguration mode ini digunakan untuk mengatur lebih spesifik, misalnya interface atau line. Oke, sekarang kita masuk ke materi basic configuration. Basic configuration. Yang pertama di sini ada konfigurasi nama host. Seperti ini, switch config pagar, terus di hostname SW1 atau switch 1 di sini. Hostname ini digunakan untuk memberi nama perangkat supaya mudah dikenali di jaringan. Jadi ini untuk nama perangkatnya ya, kalau untuk hostname itu nama perangkatnya. Nah, di sini yang kedua atau B, di sini konfigurasi password enable. Switch 1 config pagar enable secret Cisco 123. Nah, kalau untuk password mengamankan akses agar tidak semua orang tuh bisa masuk ke perangkat. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke perangkat. Orang-orang yang tahu saja passwordnya baru bisa masuk ke perangkat yang ini sudah dikonfigurasi. Terus yang ketiga atau C, di sini ada configuration message of the day atau banner. Ini ada switch config pagar, banner MOTD pagar. Akses hanya untuk administrator jaringan. Nah, kalau banner ini sebagai pesan peringatan saat ada yang login ke perangkat. Jadi kalau ada yang login ke perangkat ini, nanti bakal ada peringatan seperti ini, peringatannya switch config banner MOTD seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada konfigurasi password console. Switch config pagar line console 0 switch config line pagar password admin switch config line pagar login switch config line pagar exit. Nah, kalau line console ini untuk akses langsung ke perangkatnya. Jadi untuk konfigurasi password console ini untuk akses langsung. Jadi untuk akses langsung. Di sini juga ada konfigurasi password VTY atau telnet atau SSH. Ini ada switch config pagar line VTY 04. Ada switch config line pagar password admin, ada switch config line pagar login, ada switch config line pagar exit. Nah, kalau untuk VTY ini untuk akses jarak jauh seperti telnet atau SSH. Jadi ini untuk akses jarak jauh. Kalau ini untuk akses langsung. Kalau konfigurasi password console untuk akses langsung, sedangkan konfigurasi password VTY ini untuk akses jarak jauh. Di sini ada simpan konfigurasi atau save config ya. Di sini ada switch pagar write memory atau switch pagar copy running config
startup config. Kenapa konfigurasi harus disimpan? Supaya konfigurasi ini tuh tidak hilang saat perangkatnya dimatikan. Jadi saat perangkat dimatikan pun konfigurasinya itu masih ada. Gitu guys. Di halaman ini konfigurasi password console untuk akses langsung, untuk konfigurasi password VTY untuk akses jarak jauh, untuk save config ini supaya confignya tidak hilang saat perangkatnya dimatikan. Seperti itu guys. Lanjut. Di sini ada cek konfigurasi. Untuk cek konfigurasi ini ada 3 ya. Di sini yang pertama ada cek state interface. Jadi kalau mau ngecek interface ini pagar show IP interface brief. Ini untuk mengecek interface. Ini untuk mengecek konfigurasi aktif. Pagar show running config. Dan ini untuk mengecek password show startup config. Nah, seperti itu. Ini untuk mengecek konfigurasi dari interface, konfigurasi aktif, dan mengecek password konfigurasi. Seperti itu. Lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada konfigurasi IP address. Konfigurasi interface dan IP address pada router atau switch layer 3. Jadi cuman bisa ke switch layer 3. Kalau kedua itu nggak bisa, jadi cuman ke layer 3 aja. Cara konfigurasi interface itu switch, config pagar interface VLAN 1, terus switch 1, switch config if itu interface, pagar IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Terus ada switch config if pagar no shutdown. Itu nanti aku akan implementasikan cara mengkonfigurasi sebenarnya. Langsung aja kita masuk ke aplikasi Cisco untuk implementasi konfigurasi router. Oke, di sini udah ada router, switch, dan di sini ada multi-layer switch. Ini aku akan coba nanti konfigurasi multi-layer switch-nya di sini. Oke, yang pertama aku mau konfigurasi dulu routernya. Langsung aja ke mode command line interface atau CLI. Terus di sini no aja. Nah, ini udah masuk ke yang tadi mode pertama, yaitu mode user X mode. Sini ya. Kita tinggal ketik aja enable. Nah, udah enable, langsung konfigurasi terminal. Ini aja, itu artinya terminal ya. Nah, kalau udah gini langsung aja masukin hostname. Kalau aku kayak gini host, terus tab hostname, terus di sini host suite. Nah, udah gitu kan. Nah, kalau udah kayak gini langsung enable secret, enable secret 1, 2, 3 yang tadi ya. Langsung interface. Tadi tuh interface-nya tuh pakai pas Ethernet yang 0/0.
ini langsung di shutter. Nah, tapi sebelum ini aku mau konfigurasi dulu switchnya. Tadi kan switchnya belum ya. Switchnya dulu sebelum lanjut routernya, kita konfigurasi dulu atau kasih dulu interface-nya, nyalain dulu interface-nya lewat switch. Oke, di sini kalau switch ini untuk memasukkan VLAN ya, VLAN variable local area network. Nah, di sini enable, terus konfigurasi terminal. Terus udah kayak gini, masukin VLAN. Sebenarnya bisa 10, bisa 20, tapi sekarang aku akan pakai 10. Nah, kalau sudah gini, sudah ini switch. Langsung aku masuk lagi ke router. Kita masukin IP address-nya, guys. IP, masukin IP address-nya 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Sudah itu exit aja. Udah gitu masuk interface pas internet ini tadi internet 0/0, terus tadi masukin VLAN-nya itu 10. Nah, kalau udah kayak gini, langsung kita encapsulation kayak gini. Encapsulation di udah ada sini, encapsulation .1q. Masukin 10, terus masukin lagi IP address-nya. Tadi kan VLAN itu 10 ya, di sini encapsulation itu udah 10, berarti IP address-nya itu 4 oktet, isinya 10 gini ya, 10.10.10.10. Berarti subnet mask-nya 255.255.255.252. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah beres mengkonfigurasi router dan switch-nya. Sekarang aku mau ngekonfigurasi ini multi-layer switch. Ini no aja, no. Ini enable, konfigurasi terminal, interface. Kalau ini pakai fast ethernet 0/1. Exit aja, masukin VLAN-nya, VLAN 10. Udah deh, beres. Oke, ini untuk mengkonfigurasi router, switch, dan aku mencoba mengkonfigurasi
multi-layer switch juga di sini. Oke, bisa disimpulkan dari materi dan implementasi jaringan tadi bahwa basic configuration pada Cisco adalah langkah awal untuk mengatur dan mengamankan perangkat jaringan. Dengan memahami mode-mode yang ada, fungsi setiap konfigurasi serta penggunaan IP address, kita bisa membuat perangkat siap digunakan dan terhubung dalam jaringan. Jadi, sebelum praktik, penting banget untuk memahami konsepnya agar konfigurasi yang dilakukan tidak asal tetapi sesuai dengan tujuan. Jadi, sebelum kita memulai untuk praktik, kita juga harus paham dulu nih sama materinya, dari tadi mode-modenya, terus cara ngeceknya kayak gimana, terus cara ngesetnya kayak gimana. Nah, itu harus dipahami dulu sebelum kita memulai prakteknya. Oke guys, gimana pembahasan yang tadi aku udah bahas? Bikin kalian pusing nggak? Semoga penjelasan yang udah aku bahas barusan bisa masuk ya ke otak kalian, dan semoga kalian paham sama penjelasan-penjelasan aku. Sekian dari aku, semoga kalian gak bosan ya lihat aku. Thank you for watching and see you the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.